belajar, kita baca doa dulu. Alisa, silahkan pimpin doa. Pembelajaran yang berbeda. Kenapa harus berbeda? Supaya setiap pembelajaran mendapatkan hasil yang berbeda juga. Ibu akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Yaitu yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan arti Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai 8 dengan baik. Yang kedua, mampu memaparkan contoh perilaku meneladani arti Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai 8 dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk pelajaran hari ini Ibu harapkan anak-anak bisa memaparkan arti dari surah At-Tin dan bisa memaparkan contoh perilaku meneladani Quran Surah At-Tin dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk materi ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, masih muda semua, masih energik semua. Semangatnya harus lebih tinggi supaya bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Kita masuk ke materi. Kita lanjut materi minggu lalu yaitu tentang Quran Surah At-Tin. Ada berapa ayat Quran Surah At-Tin? 8 ayat. Quran Surah At-Tin itu salah satu surah yang mulia dalam Al-Quran. Sebenarnya semua surah dalam Al-Quran itu mulia, tapi At-Tin ini punya keistimewaan tersendiri. Apa keistimewaannya? Ayatnya yang pertama itu pendek, 8 ayat. Jadi anak-anak bisa untuk dibaca ketika sholat supaya tidak lupa. Setelah baca Al-Fatihah, baca surah At-Tin. Pendek kan At-Tin kan? 1 sampai 8 ayat. Kemudian surah At-Tin ini Allah bersumpah di dalamnya. Bersumpah dengan apa, Nak? Dengan buah tin dan buah
yang mana buah tin, yang mana buah zaitun. Kemudian anak-anak bisa tahu apa makna dari Quran surah Atin. Terus surah Atin ini Allah juga mengatakan bahwa ada negeri yang aman. Negeri mana ya? Negeri Mekah. Allah sudah bilang dalam Al-Quran, kalau negeri atau kota Mekah itu kota yang dalam perlindungan Allah. Jadi tempatnya orang beribadah. Jadi kalau main ke Mekah, kita bisa khusyuk beribadahnya. Siapa yang pengen main ke Mekah? Iya, ibu juga mau. Semoga atas izin Allah nantinya kita bisa main ke Mekah, naik haji ya, apa umroh, apapun itu kita suka menjalaninya karena main ke Mekah. Terus Al-Quran itu berisi 114 surah. Surah Atin ini surah ke-95 dalam Al-Quran. Diturunkan di kota Mekah. Makanya surah Atin juga disebut dengan surat Makiyah. Kenapa ya Makiyah? Karena turunnya di kota Mekah. Kemudian surah Atin ini Allah menerangkan bahwa kita hidup di dunia ini harus melakukan amal soleh, karena semua yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah. Maka dari itu anak-anak harus semangat melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan Allah. Siapa yang mau masuk surga? Iya, ibu juga mau. Kita hidup di dunia harus melakukan amal soleh. Semangat ya. Ya. Sekarang coba ibu tanya, siapa yang suka menggambar? Suka menggambar ya. Terus siapa yang kalau belajar itu suka melihat, mendengar baik ucapan guru maupun video? Siapa? Ayo. Iya, udah kelihatan. Tadi yang menggambar sudah, yang menonton video sudah. Sekarang coba siapa yang ketika belajar suka atau lebih paham dengan pelajaran kalau dipraktekkan? Langsung praktek. Wih, pinter. Nah, ibu akan bagi kelompok anak-anak sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Jadi nanti ada 3 kelompok. Kelompok yang ini sukanya mudah paham dengan pelajaran ketika nonton video. Kelompok yang ini mudah paham dengan pelajaran ketika melihat gambar atau ilustrasi. Terus ada lagi kelompok yang mudah memahami pelajaran kalau langsung praktek. Siap dibagi kelompok? Siap ya? Supaya apa dibagi kelompok? Supaya pembelajaran kita lebih menyenangkan. Supaya tujuan pembelajaran kita mudah tercapai. Sekarang ibu tayangkan video pembelajaran. Perhatikan ya. Nah.
Anak soleh-soleha, tadi sudah lihat video pembelajaran? Sudah dicatat hal-hal penting dalam video? Sudah dipahami? Banyak dapat manfaat nggak dari nonton video tadi? Banyak dong pastinya. Video pembelajaran tadi mengajarkan banyak manfaat supaya kalian udah paham ya nak ya. Nah sekarang ibu punya LKPD, tahu LKPD kan? Ya, lembar kerja peserta didik. Jadi anak-anak sudah ibu bagi kelompok. Ada kelompok auditori, kemudian ada kelompok visual, ada kelompok kinestetik. Masing-masing kelompok punya tugas yang berbeda. Tugasnya apa ya? Untuk kelompok auditori, kan yang suka nonton video nih, suka melihat video, gambar. Nah, nanti tugasnya menjabarkan apa yang kalian dapatkan dari video tadi. Ya, didiskusikan. Kemudian untuk kelompok visual yang suka melihat gambar atau ilustrasi, ibu tugaskan untuk coba menggambar terserah mau itu tentang gambar buah krim atau menggambar kota Mekah. Nah nanti dijabarkan dari gambar itu apa ilmu yang kalian dapatkan dari video tadi dalam bentuk gambar. Kemudian ada kelompok kinestetik, kelompok yang suka
Jadi kelompok visual ini kelompok yang mudah memahami pelajaran dengan gambar atau ilustrasi. Kita lihat, mereka sudah gambar buah tin dan buah zaitun. Mana coba yang buah tin? Ini buah tin, ini buah zaitun. Dalam Al-Quran surah At-Tin, Allah sudah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Coba buah tin ada nggak di Indonesia ya? Nggak ada. Buah tin itu adanya di Suriah dan Yordania. Terus kalau buah zaitun biasanya diambil minyaknya untuk obat atau kecantikan. Makasih ya kelompok visual. Beri topang dulu untuk kelompok visual. Makasih kelompok visual. Ibu melihat pemaparan dari kelompok auditori. Silakan maju kelompok auditori. Ya, kita dengarkan pemaparan hasil diskusi dari kelompok auditori. Silakan. Kepinggiran tak sih, Bu? Ya, hasil diskusi dari kelompok auditori yaitu kelompok auditori ini kelompok yang kalau belajar suka melihat video pembelajaran. Nah, jadi dari video pembelajaran yang ibu sampaikan tadi mereka mendapatkan ilmu kalau menerapkan Quran Surat At-Tin dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dilakukan dengan melaksanakan sholat 5 waktu dan tepat waktu. Kemudian taat pada orang tua dan guru dan selalu melakukan atau mengerjakan amal soleh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok auditori. Ya. Masih semangat? Masih dong. Yang terakhir sekarang presentasi dari kelompok kinestetik. Kelompok yang kalau belajar sukanya langsung praktek. Kita lihat. Praktek apa ya kelompok kinestetik